Bukan beli rumah aja sih, semua tujuan keuangan itu sangat penting kalau kita untuk punya dana darurat dan untuk punya asuransi. Halo guys, balik lagi di channel Beli Mimpi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya dana darurat dan asuransi ketika kita ingin membeli rumah. Sebenarnya cuma bukan beli rumah aja sih, semua tujuan keuangan itu sangat penting kalau kita untuk punya dana darurat dan untuk punya asuransi. Nah, seperti yang kalian tahu, kan kalau dalam menyusun perencanaan keuangan itu ada patokannya piramida keuangan. Nah, dari piramida keuangan itu setelah cash flow kita lancar, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisa uang, itu sangat penting kita untuk punya dana darurat. Terus tingkat keduanya itu di atasnya sangat penting kita untuk punya asuransi. Setelah itu baru kita investasi untuk tujuan keuangan tertentu. Nah, pada kasus video ini kita akan bahasnya tentang untuk membeli rumah. Jadi sebenarnya urutannya itu seperti tangga, ada dana darurat dulu, ada asuransi, baru investasi. Tapi kesalahan banyak orang tuh langsung main loncat-loncat aja, kayak meme-meme yang banyak di Google gitu. Nah, terus jadi apa sih pentingnya dana darurat dan asuransi ketika kita mau beli rumah? Nah, keuangan itu coba kita analogikan seperti pohon ya. Di pohon itu kan ada akarnya, batang sampai daun-daunnya dan buah. Nah, dana darurat dan asuransi itu ibaratnya kayak akar pohonnya. Jadi semakin kuat akar pohonnya, maka akan semakin kokoh juga kan pohonnya, jadi bisa berbuah, jadi makin sehat, berbuah terus, buah yang dihasilkan juga berkualitas. Mau ada angin kencang, hujan terus, kalau akarnya kuat, pohonnya juga tetap kuat, jadi nggak gampang rubuh kalau angin kencang. Dan bisa terus menghasilkan buah. Nah, kalau buah ini kita ibaratkan dengan hasil investasinya. Jadi sama kayak keuangan, semakin kokoh dana darurat atau asuransi yang kalian punya itu macam akar keuangan kalian. Nah, itu mau ada bencana apapun, kalian setidaknya lebih siap secara finansial. Jadi tidak mengganggu masalah investasi kalian, jadi tidak mengganggu perencanaan kalian ketika ingin membeli rumah. Nah, buah dari investasinya juga bisa terus dihasilkan meskipun ada bencana. Nah, jadi misalkan gini, kalian misalnya rajin banget nih untuk buat investasi karena punya target untuk beli rumah itu secepatnya, tapi nggak punya dana darurat dan asuransi sama sekali. Amit-amitnya nih kalau misalnya kalian kan kerja kantoran misalnya, kena PHK sama kantor atau kantornya bangkrut, kalian nggak bisa kerja lagi, berarti otomatis kalian nggak punya penghasilan lagi itu. Nah, kalau kalian nggak punya dana darurat yang bisa dipakai pas nggak ada penghasilan, ujung-ujungnya uang yang kalian tabung untuk investasi untuk membeli rumah malah kalian pakai kan untuk kehidupan sehari-hari sampai dapat penghasilan lagi. Nah, jadi ujung-ujungnya mengganggu hasil investasi kita untuk membeli rumah. Nih, contoh lain. Misalkan kalian tiba-tiba sakit, terus masuk rumah sakit. Ternyata nggak punya asuransi kesehatan, harus bayar biaya rumah sakit sendiri. Terus udah itu nggak punya dana darurat lagi. Ujung-ujungnya kalian harus bayar uang investasinya, uang rumah sakit pakai uang investasi. Uang investasi deh ujungnya pakai. Kalau misalnya investasi yang udah dapat return, nah itu masih mending. Kalau ternyata investasinya lagi turun, misalnya kayak kita beli saham, biasanya kan saham buat jangka panjang. Nah, itu hari ini belum tentu langsung untung. Misalnya kita beli, ternyata hari ini rugi, kita masuk rumah sakit, nggak punya uang, nggak punya uang dana darurat, nggak punya asuransi, mau nggak mau harus cairin sahamnya yang rugi itu, mau nggak mau harus cut loss, terpaksa cut loss. Nah, itulah pentingnya dana darurat dan asuransi dalam tujuan membeli rumah dan tujuan keuangan apapun. Nah, terus berapa sih dana darurat yang ideal? Nah, idealnya dana darurat itu sekitar 6 kali dari pengeluaran untuk yang masih single atau belum ada keluarga, dan 12 kali dari pengeluaran untuk yang sudah berkeluarga. Jadi harapannya dengan punya dana darurat 6 kali dari pengeluaran, ketika kita tidak ada pemasukan, itu setidaknya kita masih bisa bertahan hidup dengan kebiasaan sehari-hari selama 6 bulan sampai kita bisa dapat penghasilan lagi. Jadi sekitar 6 bulan itu udah cukup lah ya waktunya untuk kita cari-cari kerjaan baru sampai ketemu yang baru dapat. Nah, kalau untuk yang berkeluarga itu butuh 12 kali, karena mungkin aja nanti ada kebutuhan mendadak dari keluarga, misalnya anak yang butuh apa tiba-tiba. Nah, makanya tanggungan juga lebih gede. Nah, ini juga kenapa pentingnya untuk menghitung pengeluaran kalian. Sekarang sudah ada banyak banget aplikasi untuk mencatat pengeluaran.
Atau kalian bisa pakai Excel yang gue buat di bawah ini, tinggal download aja, di bawah ini gue kasih linknya. Nah, untuk asuransi nanti kita bahas di video lain ya, karena butuh penjelasan panjang banget tentang memilih asuransi yang tepat untuk kalian. Jadi kalau kalian belum subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya ya. Nanti tunggu video-video lainnya, jangan lupa ditonton. Oke, see you.